Okay, hello guys, and welcome back to Kira's channel again. Hari ini kita naik satu queue. Kalau sebelumnya kan kebanyakan di 8 queue, jadi hari ini kita akan solve a problem yang queue yang ketujuh. Oke, simple font 17 rounders. Oke, kita langsung baca instruksinya aja. Task. We want to turn the given integer into a number that has only one non-zero digit using a tail rounding approach. This means that each step we take the last non-zero digit of the number and round it to 0 or to 10. If it's less than 5, we round it to 0. If it's larger than or equal to 5, we round it to 10. Rounded to 10 means increasing the next significant digit by 1. The process stops immediately once there is only one non-zero digit left. Oke, kita langsung baca example aja sih. Kayaknya lebih mudah kalau lihat contoh. Oke, for value of 15, the output should be 0. Oke, kalau misalnya 5, ini di rounding jadi 10. Berarti 5-nya jadi 10, jadi 5 jadi 0, kemudian satunya ditambahin ke yang 1 jadi 2. Akhirnya totalnya jadi 20. Oke, for value 1, 2, 3, 4, the output should be 1000. Oke, misalnya kayak gini. Mungkin pakai ini aja lah ya. Sini aja, nggak usah ini. Misalnya ini contoh aja sih. 1, 2, 3, 4. Oh, ini udah ada contoh sih, ding. Ini 1, 2, 3, 4 nih. Yang pertama 4-nya dulu nih di rounding. Kalau misalnya 4 di rounding jadi 0 kan. Ke 0. Jadi akhirnya jadi 0. Tetap yang lainnya tetap jadi 1, 2, 3, 0 sekarang angkanya. Setelah 1, 2, 3, 0 yang di rounding yang angka ketiganya, karena angka terakhir kan udah di rounding. Jadi 3 di rounding lagi karena kurang dari sama dengan 5. Kurang dari sama dengan 5, kurang dari 5, maka jadi 0 juga. Akhirnya jadi 1200 angkanya. Setelah 1200 yang 2 di rounding juga, karena ini kurang dari 5 maka jadi 0 juga. Kemudian ya 1 tetap sisa 1 gitu. Karena 1 terakhir itu nggak di rounding. Oke, kita ambil contoh lagi yang 1445. The output should be 2000. Oke, gimana prosesnya gitu. Sekarang misalnya 5. 5 itu di rounding jadi, nah kalau misalnya tadi kan lebih besar, if less than 5 we round it to 0. Oke, berarti kalau kurang dari 5. Tapi kalau lebih besar sama dengan 5 di rounding ke 10. Oke, balik ke sini 5 berarti roundingnya ke 10. Jadi 0. Nah, karena ini 10, jadi ini ditaruh di 4, ditambahkan ke angka 4 nih, jadi 5. Nah, jadi angkanya sekarang berubah menjadi 1450. Setelah itu 450 sekarang 5. Nah, 5 angka yang kedua dari terakhir ya. 5 ini kita rounding juga jadi 10 juga. Akhirnya 5 jadi 0, 4-nya jadi 5. Akhirnya 1500. Nah, di rounding lagi nih yang baris yang angka kedua dari yang pertama. 5 itu jadi 10 juga. Jadi akhirnya ditambahin ke sini 1 jadi 2, 5 jadi 0. Akhirnya nilai totalnya jadi 2000. Oke, bisa dipahamin lah ini. Kalau misalnya masih belum dipahami nanti di pause, dibaca ulang aja. Input output integer value, a positive integer constraint. Oke, ini angkanya bisa 1 sampai 10 pangkat 8 itu 100 juta. Output an integer, the rounded number. Oke, ini ada contoh-contoh juga nih, kayak tadi 20 misalnya. Jadi bukan 20, ini angkanya 15 berarti jadi 20 seperti yang jelasin tadi. Ini yang jelasin tadi.
ini yang jelasin tadi, ini sama aja, ini simple. 4 jadi 0, 1 ini. Nah, kalau misalnya gimana kalau 99? Berarti ada dua angka di sini. 9 itu jadi 10, akhirnya ditambahkan sini kan 9 yang ini. Jadi ini nilainya jadi 10. Yang 9 udah stop gitu. Jadi 100. Gimana kalau nilainya 9 3 kali misalnya? Berarti urutannya nanti gini. 9 itu jadi 10. Berarti kok situ jadi 10 berarti 9 10. Oh, nggak bisa kayak gitu, ding. 0 10. Oke. 910. 910. Kok gitu? Tapi ini dipecah. Sebenarnya bukan angkanya. Jadi 9, ini angka 10, kemudian ini angka jadi 0. Jadi ada 3 angka nanti kayak ini. Ini 9-nya jadi 10, di akhirnya angka yang ini tadi kan 9 jadi 10, yang ini tetap jadi 9. Setelah itu berubah menjadi kayak gini. Setelah 10 dinaikin jadi di rounding juga, akhirnya itu jadi 10 juga, akhirnya jadi gini 10, kemudian 0, kemudian 0. Jadi kalau misalnya kemudian 999, ya hasil roundingnya itu jadi 1000. Oke, dapat dipahamin ya. Kita langsung coding aja karena udah paham cara kerjanya kayak gimana, tinggal diterjemahin ke dalam bahasa pemrograman. Oke, let's get started. Number itu integer, sekarang kita bikin dalam array aja biar enak. Number in array. Array map kok array m integer value, integer val, kemudian str split. Oke, and setelah str split berarti ininya value. Oh, salah teman. Bener nih. Oke, itu str split. Oke, ini fungsinya ini kayak ngubah angka. Ini kan nanti masukannya 1 2 3 4 5. Jadi kalau misalnya di str split kemudian di array map itu jadi dalam bentuk array yang elemen pertamanya 1, elemen keduanya 2, elemen ketiganya 3, elemen keempatnya ya isinya 4. Gimana kalau misalnya angka ini dibuat codingan seperti ini? Itu jadi elemen pertamanya 0, elemen kesatunya elemen 0, 1, elemen ke 0, elemen ke 1 4, elemen kedua 4, elemen ketiganya jadi 5. Karena kalau array kan dimulai indeks dari 0. Oke, itu biar mudah. Sekarang kita bikin pengulangannya aja. Pengulangannya terbalik. Jadi i sama dengan numbers. Oh, ini ganti aja, bukan numbers karena banyak angka. Numbers in array. Numbers in array. Bukan size of karena itu numbers. Kok gitu? Numbers in array. Oke, -1. Jadi size of ini fungsi untuk mencari jumlah elemen dalam sebuah array. Nah, karena misalnya kalau elemennya ada 4, ya jadi jumlahnya ya totalnya 4 gitu. Tapi karena array itu diindeks dari 0, jadi untuk yang elemen terakhir itu ya kita kurangin 1. Oke. Kalau belum paham nanti dipahamin lagi masalah array.
Oke, jadi untuk kondisi pembatasnya kita lebih dari 0 aja, karena yang indeksnya ke 0 itu nggak dibulatin. Oke, indeks ke 0, kemudian min. Kayaknya ada yang kurang. Oke, udah dapet. Oke. Oke, tadi ada kondisi kalau misalnya angkanya lebih besar sama dengan 5, berarti kita ada penambahan angka 1 ke elemen yang selanjutnya ya. Berarti kita buat kondisi, ada kondisi di sini if numbers in array index. Ini kok ngapus-ngapus mulu sih? Ini kenapa ya? Numbers in array. Oke. Numbers in array i. Nah, yang diuji i. Kok gitu? Udah kontrol apa? Ini kenapa ini? Oke, numbers in array is sama dengan apaan sih ini? Satu. Numbers in array lebih besar sama dengan 5. Maka ada penambahan angka 1. Oke. Berarti array yang di sini ini settingan keyboardnya ini sama dengan plus sama dengan 1. Oke. Setelah itu berarti ditambahin pengulangan lagi. Berarti yang ini array yang ke indeks yang ke 0 jadi 0. Array sama dengan 0. Oke. Pengulangan jadi 0, yang itu jadi tambah 1 lagi pengulangan. Oke, setelah itu keluar return angkanya udah berubah, kita gabungin semua ininya. Implode numbers, bukan gitu. Ini sama dengan numbers in array. Oke. Implode. Oke. Harusnya udah benar sih. Oke, kita coba dulu. Ini nanti dicari kenapa ini suka ngapus. Oke, kita coba dulu. Kok ada error? Token sama dengan syntax error. Line 5. If sama dengan lebih. Kok gitu. Lebih besar sama dengan 5. Oke, kita coba lagi. Sama dengan Oke, ada error lagi. Size of argument var must be of type array. Numbers in array. Size of numbers in array. Ini. Oke, suka ngapus gini. Ini kenapa sih? Ends ya. In array kemudian dengan array map. Oke. Numbers in array. Coba lagi. Oke, benar. Aduh, jadi kepencet ins tadi.
Oke, harusnya udah benar. Tadi udah jelasin. Kalau misalnya kurang, silakan dipahami lagi, dibaca atau di pause nanti. Oke. Oke guys, sampai di sini aja dulu untuk hari ini. Kita sambil dengerin musik sedikit. Would you have the guts to say I don't love you like I loved you yesterday? Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. If you want to Bye. learn Python for a career in data science, IT, or engineering,